Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sarah Fitri Stefana. Di sini saya akan menjelaskan terkait buku manajemen berbasis sekolah yang ditulis oleh Bapak Umaidi, Haryanto, dan Siswantari. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait bab 6, yaitu tentang implementasi manajemen berbasis sekolah di Indonesia. Nah, adapun kegiatan belajar satu yaitu terkait langkah-langkah manajemen berbasis sekolah, di mana terdapat evaluasi diri. Evaluasi diri merupakan langkah awal bagi sekolah yang ingin atau akan melaksanakan manajemen berbasis sekolah, di mana kegiatan ini dimulai dengan curah pendapat atau brainstorming yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan seluruh staf, serta diikutkan juga anggota komite sekolah. Prakarsa dan pimpinan rapat adalah kepala sekolah, di mana kegiatan ini meskipun dilakukan secara bebas dan demokratis yang diawali dengan curah pendapat, akhirnya menghasilkan rumusan tentang profil sekolah atau pemetaan keadaan sekolah dalam segala aspeknya. Adapun perumusan visi, misi, dan tujuan. Perumusan visi suatu lembaga bukan hanya menggambarkan mimpi yang diidamkan, tetapi mengkomunikasikan tujuan akhir atau ultimate goal, nilai yang dianut, dan sikap pendirian yang dianut oleh suatu institusi. Selanjutnya, perumusan misi dikelompokkan menurut aspek pengembangan, misalnya kognitif, afektif, dan psikomotorik, atau dimensi-dimensi lainnya. Yang ketiga, perumusan tujuan adalah satu rangkaian penting dalam langkah strategi manajemen mutu pendidikan sesudah visi dan misi, di mana tujuan jangka panjang itu dalam kurun waktu 25 sampai 30 tahun. Selanjutnya terdapat perencanaan, di mana perencanaan pada tingkat sekolah adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjawab apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati pada sekolah yang bersangkutan, termasuk anggaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Dengan kata lain, perencanaan adalah kegiatan menetapkan lebih dulu tentang kegiatan yang harus dilakukan, prosedurnya, serta metode pelaksanaannya untuk mencapai sesuatu tujuan organisasi atau satuan organisasi. Selanjutnya pelaksanaan. Tahap pelaksanaan pada dasarnya menjawab bagaimana semua fungsi manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan lembaga yang telah ditetapkan melalui kerjasama dengan orang lain dan dengan sumber daya yang ada, dapat berjalan sebagaimana mestinya, efektif dan efisien. Pelaksanaan juga dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan. Selanjutnya, evaluasi. Evaluasi sebagai salah satu tahapan dalam manajemen berbasis sekolah merupakan kegiatan yang penting untuk mengetahui kemajuan atau hasil yang dicapai sekolah dalam melaksanakan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat masing-masing sekolah. Evaluasi pada tahap ini adalah evaluasi menyeluruh, menyangkut pengelolaan semua bidang dalam satuan pendidikan, yaitu bidang kurikulum, ketenagaan, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi ketetalaksanaan sekolah. Selanjutnya yaitu terkait pelaporan. Pelaporan diartikan sebagai pemberian atau penyampaian informasi tertulis dan resmi kepada berbagai pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas manajemen satuan pendidikan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu berdasarkan rencana dan aturan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang diemban oleh satuan pendidikan tersebut. Adapun selanjutnya yaitu kegiatan belajar dua, yaitu terkait pelaksanaan rintisan manajemen berbasis sekolah. Program MBS pada sekolah dasar. Beberapa hal yang merupakan elemen pokok penyelenggaraan program MBS di sekolah dasar. Yang pertama, adanya blok grant atau dana hibah yang diberikan kepada SD rintisan yang penggunaannya dikelola sendiri oleh sekolah bekerja sama dengan masyarakat. Yang kedua, sekolah membuat perencanaan sendiri dan mengambil inisiatif sendiri untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam proses ini. Yang ketiga, sekolah bertanggung jawab atas perawatan, kebersihan, dan pemanfaatan fasilitas sekolah, serta pengadaan dan peralatan yang diperlukan dengan dana hibah yang dimiliki dan partisipasi masyarakat. Yang keempat, penggalangan peran serta masyarakat secara luas lingkupnya bukan hanya dukungan finansial, tetapi juga dukungan pendidikan rumah, keluarga, sejalan dengan program sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, keterbukaan pengelolaan sekolah diwujudkan dalam rangka akuntabilitas dan meningkatkan komitmen sekolah serta masyarakat secara bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Dan yang terakhir, proses pembelajaran dengan prinsip-prinsip aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan dukungan MBS agar meningkatkan motivasi kehadiran anak untuk datang ke sekolah dan semangat belajar yang lebih baik. Selanjutnya terkait program MBS pada sekolah menengah pertama, di mana penerapan MBS untuk SMP dilakukan melalui program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau disingkat MPMBS. Konseptualisasi MBS yang dianggap kontekstual dengan situasi Indonesia yang pada saat itu masih dalam era sentralisasi. Sementara ada dorongan kuat dari berbagai pihak yang menginginkan adanya desentralisasi, termasuk di bidang pendidikan membuat perlunya digulirkan konsep MPB-MBS yang lebih netral terhadap masalah pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota. Adapun program MBS pada sekolah menengah umum. Pelaksanaan program peningkatan mutu dengan pendekatan MBS tingkat sekolah menengah umum mulai dilakukan pada tahun 1998 atau 1999 melalui proyek rintisan di 8 SMU negeri. Rintisan ini bertujuan untuk menemukan model MBS yang paling cocok dengan kondisi Indonesia, sekaligus sebagai wahana sosialisasi. Dengan cara itu, diharapkan masyarakat, khususnya kalangan kependidikan, akan siap menerima pola baru dalam pembinaan sekolah dan di lain pihak dapat ditemukan model manajemen berbasis sekolah yang cocok dengan kondisi Indonesia. Selanjutnya, program MBS pada sekolah menengah kejuruan. Ambisi pemerintah mengembangkan pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai institusi yang menghasilkan tenaga yang produktif, kompetitif, dan memenuhi tuntutan pasar baik lokal, nasional maupun global. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan dan program SMK harus bergerak di antara titik-titik kepentingan, inisiatif prokasa lokal, kebutuhan industri standar nasional dan global tanpa meluapkan kemandirian, kewirausahaan, dan fleksibilitas merespon perubahan. Di antara berbagai program pendidikan menengah kejuruan yang begitu banyak, ada satu catatan penting yang menjadi ciri keseluruhan program, yaitu pemberdayaan atau memperkuat kemandirian. Selanjutnya terdapat rintisan MBS melalui program lintas jenjang dan jenis pendidikan. Di samping program rintisan MBS yang dirancang khusus pada jenjang dan bentuk satuan pendidikan tertentu, seperti program untuk sekolah dasar, program SMP, program SMA, dan SMK, ada beberapa program yang sifatnya lintas bentuk satuan jenjang dan jenis pendidikan yang ditangani oleh beberapa proyek tertentu, seperti proyek jaring pengamanan sosial beasiswa dan dana bantuan operasional atau DBO, serta desentralisasi Basic Education Project dan proyek pendidikan kecakapan hidup. Adapun studi monitoring dan evaluasi implementasi MBS. Salah satu faktor penting yang terkait dengan pelaksanaan rintisan MBS adalah dilakukannya studi monitoring dan evaluasi terhadap kinerja sekolah. Studi atau pengkajian biasanya dilakukan oleh pihak eksternal dan independen, tidak berkaitan dengan unit yang mengembangkan program, di mana monitoring ditekankan pada pemantauan proses pelaksanaan MBS dan sedapat mungkin tim atau petugas monitoring memberikan saran untuk mengatasi masalah yang terjadi. Sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah MBS mencapai sasaran yang diharapkan. Mungkin sekian penjelasan saya terkait berenang. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.